Oke, ya, di belakang sana itu adalah kantor Bupati Kabupaten Tangerang, yang dimana kantor Bupati itu adalah tempat para buruh yang setiap tahunnya buruh menuntut kenaikan upah. Tapi kali ini saya bukan untuk membahas soal upah, melainkan membahas soal THR, yang mana kali ini sudah mendekati Hari Raya Idul Fitri, yang dimana setiap tahun pekerja buruh itu mendapatkan THR yang diberikan oleh pihak perusahaan. Mungkin sedikit akan saya ulas soal THR. Tempat ini untuk menggelar kegiatan dari Kota Makassar saja. Ya, dan kali ini pun saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh rekan-rekan saya dari Serikat Pekerja, juga mereka salah satu pekerja yang aktif di sebuah perusahaan. Kita akan mengulas dan membahas soal THR. Bagaimana peraturan tentang THR, apa yang biasa diberikan oleh perusahaan, berapa nominalnya, itu akan kita ulas dan kita bahas bersama. Ya, oke, di sini seperti tadi saya sampaikan, saya tidak sendiri. Di sini saya ada rekan saya Andi Hamdani dan juga Sahyudin. Nah, di sini kita akan berdiskusi berkaitan dengan THR. Yang mana di bulan April itu sudah jatuh, tepatnya Hari Raya Idul Fitri. Yang dimana itu sering dilakukan atau dibayarkan 7 hari sebelum itu diberikan THR, tunjangan hari raya, yang besarannya itu diberikan kepada pekerja yang bekerja lebih dari 1 bulan atau 1 bulan, mereka mendapatkan secara proporsional. Tapi untuk pekerja yang bekerja lebih dari 12 bulan atau 1 tahun, mereka mendapatkan 1 bulan upah. Itu yang tertera di aturan menteri. Tetapi ada beberapa perusahaan juga yang memang mereka di luar dari kebijakan, bukan berarti kurang ya, tapi lebih. Ada perusahaan-perusahaan yang membayarkan THR itu berdasarkan masa kerja. Semakin tinggi masa kerjanya, semakin besar presentasi pembayaran THR-nya. Mungkin akan coba diulas, kita bahas bersama-sama. Nah, ini kawan-kawan, ini kan kita tadi saya sampaikan berkaitan dengan THR. Itu kalau di tempat-tempat atau yang kawan-kawan ketahui berkaitan dengan THR itu seperti apa, itu biasa pelaksanaannya, pembayarannya. Ini kita perlu sampaikan, kita bahas gitu, karena ini sudah mendekati hari raya gitu, Idul Fitri, yang dimana kita selaku pekerja di Indonesia itu mendapatkan yang namanya THR, tunjangan hari raya. Bagaimana Ya, pengetahuan kawan-kawan? kalau kita bicara THR, mau kita bicara sejarah atau enggak nih? Atau kita bahas THR yang selama ini kita dapat lah ya, selama ini kita tahu. Tapi kalau sejarah THR mungkin nggak panjang kali ya. Oke. Ya, Nah, itu bagaimana tuh THR di Ya, karena yang kawan-kawan ketahui lah. karena sejarah THR sendiri kan memang kenapa THR diberikan? Karena memang kultur ya biasanya. Jadi kalau kultur di Indonesia ya, di luar sana kan di negara lain kan mungkin nggak ada yang namanya THR tuh, hari raya keagamaan itu kan nggak ada. Hanya di Indonesia. Kenapa itu diadakan? Mungkin karena memang kultur di Indonesia pada saat setiap hari raya itu kita seakan-akan membutuhkan banyak dana gitu, biaya hanya untuk berkumpul dengan keluarga, kita beli ini, beli itu, beli baju, dan itu memang kultur di Indonesia gitu. Ya, itu umumnya lah ya. Ya. Nah, kalau misalkan THR sendiri kan memang setiap tahun kan, kalau dari aturan undang-undang ketenagakerjaan, contoh misalkan yang kita sudah paham lah, undang-undang tahun 2003, THR itu udah wajib ya. Ya, wajib diberikan oleh perusahaan. Ya. Nah, sepanjang perjalanan saya selama menjadi buruh gitu ya, THR itu memang ketika hari raya begitu, itu kan wajib diberikan. Saya juga memang mengalami gitu. Beberapa kali saya pergantian bekerja di suatu perusahaan, saya mendapatkan. Cuman memang dulu ada begini. Awal mula saya bekerja itu PKWT. Ya. Nah, PKWT itu memang itu lagi-lagi ya kebijakan perusahaan. Tapi kalau diatur sendiri kan memang
ya kalau diatur sendiri ya 1 tahun lah minimal gitu kan, baru dapat THR. Nah, tetapi ada juga memang walaupun dia PKWT dan dia belum mencapai masa kerja 1 tahun, itu diberikan gitu. Biasanya itu ada presentasinya. Ya, jadi Hitung-hitungannya. contoh misalkan kayak saya dulu pernah kerja ya di suatu perusahaan pabrik helm lah gitu ya. Saya bekerja, masa kerja saya itu baru 4 bulan tuh dulu. 4 bulan itu dia tidak mendapatkan THR. Yang mendapatkan THR itu masa kerja 1 tahun. Nah, tetapi karena kebijakan perusahaan waktu itu, saya diberikanlah THR. Cuman mungkin itu tidak sesuai dengan masa kerja, karena memang kalau diikuti masa kerjanya kan baru 4 bulan. Nah, THR yang saya dapatnya itu 200.000 dulu. 200.000. Masih ingat berarti itu ya? Ya, masih 200.000. Nah, itu saya pikir itu bukan THR kan, cuman memang dia menghargai menghargai kita sebagai pekerja, dan waktu itu memang mau mendekati hari raya, diberikanlah THR 200.000 dan produk. Nah, produk itu saya masih ingat tuh. Astor ya, apa sih, wafer stick lah ya, kalau sekarang tuh bahasanya wafer stick, bukan dulu Astor 1 toples begitu, dan 1 sirup ABC yang orange. Nah, itu saya ingat banget itu dulu. Nah, lepas dari itu ya mungkin karena perkembangan juga ya, karena mungkin yang saya juga kerja nggak mungkin di situ monoton gitu kan, nyari apa di situ aja gitu, udah tahu gaji kecil, masa saya bertahan gitu. Akhirnya nyari kerja, pindahlah ke pabrik sepatu. Nah, kita kan pernah berdua pabrik sepatu. Oh, begitu ya. Ya, dulu sempat dapat THR di pabrik sepatu kita. Saya lupa itu. Tapi di aturan menteri sekarang itu untuk pekerja yang bekerja 1 bulan terus menerus atau lebih itu mendapatkan THR. Nah, perhitungan itu secara proporsional. Nah, ini kan kalau kita bicara soal pembayaran THR itu kan kalau kita bekerja dalam 1 tahun terus menerus, nah kita mendapatkan 1 bulan upah yang biasa kita terima full. Nah, jika kita di bawah 1 tahun atau misalkan contoh 1 bulan, nah itu perhitungannya upah dibagi 12. Nah, itu perhitungannya tuh. Jadi kalau misalkan kita 2 bulan, ya hitung aja dari upah kita dibagi 12 tuh per bulannya berapa. Cara hitungannya secara proporsional lah ya. Itu cara perhitungannya. Nah, untuk soal THR sendiri kan nih, ada beberapa perusahaan itu yang mungkin ya, ada sih saya pernah dengar cerita, ada yang dicicil tuh. Ya. Nah, kawan-kawan tuh bagaimana tuh yang kawan-kawan kita berkaitan dengan THR yang dicicil itu? Kalau yang dicicil ya sepengetahuan saya itu dulu itu di masa COVID ya, pernah terjadi di beberapa perusahaan. Banyak malah kan, kita banyak. tahu lah itu di media juga banyak bermunculan bahkan dengan alasan tidak bisa ya. Iya, dicicil. Collab atau bagaimana ya. Dan proses apa namanya, penyicilannya pun mungkin nggak masuk akal ya. Dia nyicil berapa persen gitu, terus ada juga yang sempat saya dengar tuh bahkan ngutang gitu. Ya. Ngutang THR, ada pula tuh ngutang THR ya, ngaco juga tuh. Cuman kan itu fakta yang Kalau terjadi. THR berarti lebarannya di cancel. Nggak mungkin. Ya alasannya itu tadi, karena Lebaran COVID, di-cancel ya. karena COVID kan banyak yang WFH segala macam, dan banyak negara juga yang apa namanya, Mengalami lah. Ya. dulu istilahnya pandemi. Itu karena ada case tertentu gitu, karena ada situasi kondisi tertentu, makanya itu diberlakukan seperti itu. Tapi untuk tahun ini kan kita kan tidak dalam kondisi pandemi gitu kan. Itu wajib COVID lah. kan sudah berakhir. Nih kalau misalkan kawan-kawan nanti di luar sana ada gitu yang mengalami apa namanya THR dicicil, nah, saya hanya menyampaikan sedikit informasi. Partai Buruh, saya baca Partai Buruh itu membuka posko pengaduan, posko oren terkait pengaduan kawan-kawan pekerja baik yang berserikat atau non berserikat, ya jika mengalami suatu pelanggaran berkaitan peraturan tentang THR dan kawan-kawan tidak dibayarkan gitu, itu bisa diadukan. Partai Buruh membuka posko oren gitu, itu tempat keluh kesah para pekerja gitu ya. Itu salah satu yang program yang sedang digagas oleh Partai Buruh gitu ya, yang saya ketahui, yang saya baca di media gitu. Nah ini THR lagi nih, kalau memang biasanya kita dibayarkan ke 7 hari sebelum tuh, tapi ada juga tuh yang pembayarannya
mendekati ya, ada yang lebih jauh itu ada 14 hari kalau di perusahaan-perusahaan. Kalau di aturan kan diatur undang-undang kan 14 hari. Iya, 7 hari, 7 hari. 7 hari. 7 hari sebelum. Ada kalau di tempat saya kerja itu 14 hari sebelum. Nah, tapi ada saya mendengar beberapa keluhan kawan-kawan itu pembayar memang dibayar, tapi pembayarnya itu bahkan mendekati hari raya lagi. Hampir mau lebaran ya. Yaitu saya beberapa kali lah mendengar kawan-kawan dari perusahaan-perusahaan lain gitu menyampaikan, wah ini Iya. saya pembayarannya 3 hari sebelum. Hal yang seperti itu kan sebenarnya agak gimana ya, agak sulit juga kita ya. Walaupun kita tadi misalnya contoh Partai Buruh punya posko orange gitu ya untuk melakukan pengaduan, tetapi pada dasarnya memang tidak ada aturan yang mengatur itu. Aturan memang mungkin ada dari surat edaran menteri misalkan, tidak boleh kurang ataupun tidak boleh kurang dari 7 hari misalkan. Nah, kalau misalnya terjadi seperti itu, kita harus ngadu kemana gitu kan? Ngadu kemana? Ke menteri. Bisa nggak ngadu ke menteri gitu kira-kira? Ketika ada perusahaan yang melakukan pembayaran THR itu mendekati banget gitu, kurang dari 7 hari, misalnya 5 hari ataupun 3 hari sebelum hari raya baru mereka memberikan THR gitu. Tapi ini pengalaman ya, ini bukan saya bicara peraturan, ini saya pengalaman. Biasanya kalau perusahaan itu membayarkan, kita tuh buruh kadang ada pemakluman, oh ya yang penting kalau buruh kan dibayar tuh kadang-kadang tuh, tapi kalau memang kita bicara aturan kan ada prosedur mekanisme perselisihan hubungan industrial, ada juga pengawasan sebetulnya kalau memang ada regulasi-regulasi yang Banyak. tidak berjalan gitu ya, ada pengawasan ya. Karena ini juga waktunya sudah sore dan kita lagi ngabuburit sebenarnya, dan kita juga mau mempersiapkan untuk berbuka puasa gitu kan ya. Saya menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa untuk kawan-kawan muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa. Semoga di bulan Ramadan ini puasanya lancar dan mendapatkan keberkahan dan pahalanya diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Mungkin ada tapi sebelum closing kita mau informasi nih. Memang mungkin ini ada sedikit kabar gembira lah ya, karena Menteri juga menginstruksikan bahwasanya THR itu diberikan hanya untuk buruh formal lah. Tetapi ada juga buruh informal yang berhak mendapatkan THR. Contoh baru-baru ini saya mendapat informasi bahwa baru aja saya buka di Detik News, silahkan buka kawan-kawan mau dibuka. Ojol dan kurir itu mendapatkan THR. Nah ini baru nih saya baru baca-baca gitu ya. Nah ini mungkin ada sedikit kabar gembira ya. Karena memang kita tahu lah ojol itu informal lah ya. Mereka kan tidak punya perjanjian kerja segala macam. Karena saya pun pernah gitu menjadi ojol gitu, ojek online begitu. Nah, itu kan tidak ada perjanjian kerja waktunya. Tetapi hanya mitra gitu kan. Nah kalau mitra ya kan nggak mungkin dia dapat THR dari mana. Nah tapi karena dengan surat edaran menteri ini mungkin ada angin segar lah untuk buruh-buruh informal, meskipun baru 2 lah gitu ya, baru ojol dan kurir gitu kan, tapi kan cukup patut kita syukuri juga gitu. Itu sih. Oke, mungkin ada lagi sampaikan. Kalau tidak ada, kita akhiri. Salam persatuan, salam solidaritas, hidup buruh.